Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga senantiasa kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan atau senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, pagi ini Bapak akan membahas tentang materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi tentang akhlak terpuji, khususnya di bab kedua itu seputar ikhtiar, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis, ikhtiar, dan tawakal. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, alangkah baiknya untuk sama-sama kita bangun channel ini dengan sama-sama like, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini berkembang menjadi lebih baik lagi. Baiklah anak-anakku sekalian, akhlak terpuji itu merupakan akhlakul karimah. Artinya segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Istilah lain dari akhlakul karimah adalah hasanah atau thayyibah atau khairah, karimah, mahmudah, azizah, dan albir. Keutamaan akhlak terpuji disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi Muhammad SAW yang artinya, "Wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukkan dua hal yang sangat ringan di punggung tetapi sangat berat ditimbang pada hari kiamat kelak?" Abu Dzar menjawab, "Apa itu ya Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "Hendaklah kamu melakukan akhlak terpuji dan banyak diam. Demi Allah yang tanganku berada di genggamannya, tidak ada makhluk lain yang dapat bersolek dengan dua hal tersebut." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, akhlak yang akan kita bahas pada pagi hari ini pada kesempatan hari ini adalah tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang pertama adalah optimis, optimis. Optimis itu adalah orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Seorang muslim dan muslimat yang optimis akan selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan akan selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Kebalikan dari sifat optimis adalah pesimis. Dalam kehidupannya dia tidak akan mengalami kemajuan karena dia khawatir akan memperoleh kekalahan sehingga dia tidak mau mencobanya. Artinya, ketika kita akan melakukan sesuatu hal apapun itu, laksanakan dengan optimis, Walaupun kita belum tahu hasilnya seperti apa dan hasilnya bagaimana. Kemudian selanjutnya di sini ada sebuah hadis, sesungguhnya Allah berkata, "Aku sesuai prasangka hambaku padaku dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Apapun yang terjadi, apapun kondisi saat ini, yakinlah itu yang terbaik bagi kita menurut Allah. Artinya berprasangka baik kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Karena berdasarkan hadis ini, Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita sudah optimis terhadap suatu hal, maka Allah pun akan memberikan rasa optimis itu kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita ketika melakukan hal tersebut. Ini tadi sebagaimana yang Bapak katakan, optimis adalah lawan katanya adalah pesimis, pesimis. Kemudian selanjutnya, orang optimis itu kegagalan adalah satu proses pembelajaran, maka akan hasil yang lebih memuaskan.
Sementara orang pesimis, kegagalan adalah satu bukti kalau itulah identitas dirinya. Nah, ini perbedaan antara orang optimis dengan orang pesimis. Jadi kegagalan tidak, kalau untuk orang optimis, jika dia mengalami kegagalan, pasti dia akan terus mencoba. Sementara orang yang pesimis itu akan berhenti di sana sehingga tidak maju menuju lebih baik. Yang kedua, orang optimis itu suka keluar dari zona nyaman untuk menghadapi tantangan baru yang akan membuat satu kemajuan dalam dirinya. Sementara orang pesimis, zona nyaman sudah cukup, tantangan hanya untuk orang yang berpikir panjang. Nah, di sini perbedaannya ya antara orang optimis dan pesimis yang kedua. Kemudian selanjutnya, perbedaan yang ketiga antara orang optimis dan orang pesimis itu, orang optimis dapat menginspirasi orang yang berada di sekitarnya, menjadi sang inspirator. Kemudian sementara orang pesimis hanya bisa iri dengan pencapaian orang lain. Selanjutnya, orang optimis itu menerima kritik yang dikatakan orang lain. Sementara orang pesimis tidak menerima pandangan orang lain tentang dirinya. Nah, ini coba ada nggak kriteria tersebut dalam diri kita? Yang kelima, orang optimis itu percaya akan sebuah perubahan. Sementara orang pesimis konstan adalah satu-satunya cara agar dunia tetap bergulir sebagaimana mestinya. Yang keenam, orang optimis itu berani bermimpi dengan perencanaan untuk mewujudkannya. Sementara orang pesimis jangan mimpi, jalani saja realita yang ada hari ini. Nah, ini berarti orang pesimis ini tidak memiliki pandangan ke depan ya, tidak memiliki pandangan ke depan. Yang ketujuh, orang optimis itu masih banyak hal untuk dipelajari. Artinya tidak berhenti untuk belajar. Sementara orang pesimis hanya belajar hal-hal yang mendukung usaha yang konstan. Ini perlu diperbaiki dalam diri kita. Selanjutnya, orang optimis itu bisa melihat hal baik dalam kejadian paling buruk sekalipun. Sementara orang pesimis, sudahlah, hal buruk yang akan selamanya buruk, tidak ada aspek lain. Kan sangat berbeda sekali ya. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi di mana orang pesimis itu merasa frustasi, capek, tired ya. Sadness artinya sedih, kegagalan, stres dan lainnya ya. Ini tanda orang pesimis, merasa terbebani. Sementara orang optimis word life every day always positive. Tuh, lihat. Ini slogan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Artinya tetap senantiasa optimis dalam menghadapi segala sesuatu. Optimisme itu ringankan beban hidup. Ya, dengan optimis kita akan bisa meringankan beban hidup, ya, beban hidup. Kemudian selanjutnya, pertanyaannya, optimiskah kamu pada hal ini? Ya, sekarang jawab oleh semua siswa. Optimiskah kamu dalam melaksanakan sebuah pekerjaan? Silahkan dijawab. Nanti tugasnya silahkan boleh langsung di komen di bawah ini atau melalui classroom. Ya. Pertama, optimiskah kamu dalam melaksanakan ujian nasional nanti yang akan kita laksanakan? Walaupun sekarang sudah tidak ada ujian nasional, tapi tetap diadakan dengan uji kompetensi ya, uji kompetensi. Kemudian ujian akhir sekolah nanti bulan Desember, apakah kita optimis akan mendapatkan hasil yang baik? Ya. Kemudian yang selanjutnya SBMPTN kita ini nanti ketika kita akan masuk ke perguruan tinggi, kita melakukan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Optimis gak kita bisa? Nah, sekarang itu adalah materi tentang optimis.
Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya adalah tentang roja, atau dalam bahasa lain itu pengharapan. Artinya ikhtiar. Roja, mengharapkan sesuatu. Roja adalah mengharap keridhaan Allah dan rahmatnya. Roja termasuk akhlakul kalimah terhadap Allah Subhanahu wa taala yang manfaatnya mempertebal iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari sifat roja ialah berputus harapan terhadap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang itu berarti berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah materi tentang hukum nun sukun dan tanwin dan hukum tajwid ya, hukum tajwid yang ada pada bab ini. Cuma kita lewat saja dulu untuk pembahasan tajwidnya. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang tawakal, ikhtiar tawakal. Jadi tentang ikhtiar tawakal. Di sini ada akhlak terhadap diri sendiri, diantaranya tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Atau ikhtiar, sabar, syukur, qanaah, dan tawakal. Ini semuanya berkaitan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang ikhtiar. Ikhtiar berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata ikhtaro yakhtaru ikhtiaron, artinya memilih ya. Sementara menurut istilah, ikhtiar itu adalah melakukan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW bersabda, la ya'khudhukum ahadakum hablahu fayati bihuzmatil khatabi ala dhahrihi fayakufullahu biha wajhahu khairun lahu min ayyas ala nasa a'tuhu aw mana'uhu. Sungguh, jika sekiranya salah seorang di antara kamu membawa talinya untuk mencari kayu bakar, kemudian ia kembali dengan membawa seikat kayu di atas punggungnya, lalu ia jual sehingga Allah mencukupi kebutuhannya dengan hasil itu, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia, baik mereka yang dimintai memberi atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 1378 dari Zubair bin Awam. Nah, dalam hadis ini disebutkan, artinya ikhtiar itu diutamakan. Jangan dulu mengharapkan hasil sementara ikhtiarnya tidak dilakukan. Bahkan di sini disebutkan orang yang mencari kayu bakar, artinya ikhtiar untuk mencari rizki, menafkahi keluarganya dengan cara mencari kayu bakar, itu lebih baik daripada meminta-minta ya. Meminta-minta itu sangat terhina sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tetap senantiasa ikhtiar, usaha ya. Membiasakan diri berikhtiar. Apa saja diantaranya kiatnya? Yang pertama, giat dan bersemangat dalam melakukan suatu usaha. Yang kedua, tekun dalam melaksanakan satu tugas yang diamanahkan kepadanya. Yang ketiga, tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan. Memiliki semboyan bahwa kerja keras untuk mencukupi kebutuhan lebih mulia daripada meminta bantuan atau menunggu belas kasihan orang lain. Sebagaimana dalam Mahfuzat dikatakan, manjada wajada, orang yang bersungguh-sungguh dalam berikhtiar itu akan mendapatkan hasil yang ia harapkan. Nah, di sini ada sebuah game dan ini harusnya dilakukan secara daring, secara langsung ya, tidak mungkin dilakukan secara daring. Materi terakhir adalah tentang tawakal. Nah, ini nanti di akhir akan diambil kesimpulan mengapa harus positif ya,
mengapa harus ikhtiar dan mengapa harus tawakal. Nanti kita akan bahas di akhir. Pada kali ini kita akan membahas tentang tawakal ya. Tawakal, pengertian tawakal menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang yaitu tawakkala, ya tawakkalu, tawakkulan yang artinya berserah diri atau mewakilkan. Sementara menurut istilah berserah diri kepada Allah atau menyerahkan sesuatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Perintah untuk bertawakal ya. Ini terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencinta orang-orang yang bertawakal. Quran surah Ali Imran surat ketiga ayat 159. Contohnya, di sini ada sebuah contoh dari perilaku tawakal. Ayah dan ibu Ahmad adalah petani kecil. Ia sangat mendambakan agar Ahmad kelak menjadi anak yang soleh yang cerdas. Sebagai muslim dan muslimat yang taat beragama, setiap hari mereka selalu berdoa dan tawakal kepada Allah semoga keluarganya hidup tentram di bawah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilustrasi betapa seorang anak petani kecil ya, itu memiliki pengharapan besar, memiliki cita-cita besar. Tapi dia tetap berusaha dengan bertani. Walaupun dengan bertani, tapi dia tetap berusaha ikhtiar. Nah, kemudian dia senantiasa berdoa sebagai bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian artinya Allah tidak akan memberikan balasan azam ya, tidak akan memberikan azam, tidak akan memberikan azam ujroh tanpa ada azam. Tidak akan memberikan ujroh tanpa ada azam. Artinya balasan dari Allah itu sesuai dengan azam kita, sesuai dengan ikhtiar kita. Maka ketika kita melaksanakan ikhtiar, laksanakan dengan penuh optimis. Kemudian akhiri dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil lain dari tawakal adalah itu terdapat dalam Quran surah At-Taubah yang artinya dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Artinya menyerahkan itu kepada Allah, bukan kepada siapapun ya. Yang kedua, ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku bertawakal. Muttafaqun alaih. Ini sebuah hadis ya. Kemudian hadis lain, jika kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana Allah telah memberikan rizki kepada burung. Burung pergi dengan perut kosong dan kembali ke sarangnya dengan penuh makanan. Ini kita harus mengambil pelajaran ya dari hadis ini, dari seekor burung, di mana seekor burung keluar dari sarangnya pagi hari, kemudian kembali ke rumahnya atau ke sarangnya lagi sore hari dengan keadaan perut terisi penuh. Padahal dia tidak memiliki kerjaan, dia tidak memiliki gaji pokok, dia tidak memiliki apapun, tapi dia tetap ikhtiar mencari makanan tersebut dan menjemput rizki yang Allah sediakan untuknya. Maka faman yatawakkal 'alallah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki dari manapun, dari arah manapun, bahkan dari arah yang tidak ia duga-duga. Kemudian, coba kita perhatikan. Ini ilustrasi game Trust Fall. Ya. Ilustrasi ketika seseorang bertawakal, memberikan kepercayaan kepada manusia. Ini belum tentu orang yang ada ini dapat dipercaya.
Tapi ketika kita tawakal kepada Allah, kita senantiasa akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita tutup, kita ambil kesimpulan mengapa materi kita itu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dalam melaksanakan sebuah pekerjaan atau dalam melaksanakan apapun pekerjaannya, baik itu belajar, bekerja, ataupun apapun, itu harus diawali dengan rasa optimis, artinya rasa percaya diri yang tinggi dengan perencanaan yang matang. Kemudian ikhtiar, lakukan actionnya, lakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian setelahnya itu diakhiri dengan tawakal, artinya usaha yang disertai optimis diakhiri dengan tawakal, akhirnya adalah kesuksesan. Maka optimis tambah ikhtiar tambah tawakal sama dengan sukses. Semoga materi kita pada kesempatan kali ini membawa rasa optimis yang tinggi, menjadikan ikhtiar kita semakin maksimal, dan menjadikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih tinggi, ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian pembahasan tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Semoga ada manfaatnya. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini berkembang menjadi lebih baik. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.